Di video kali ini aku mau sharing ke kalian aturan penerbangan khusus ibu hamil. Dengan nonton video ini kalian akan tahu usia kandungan yang diperbolehkan naik pesawat untuk seluruh maskapai domestik. Sebelum kita ke informasi prosedur penerbangan ibu hamil, di sini aku mau sharing ke kalian untuk yang melakukan keberangkatan di masa PPKM, itu tetap syaratnya harus menggunakan PCR ya guys, tergantung rute tujuan kalian. Tetapi untuk vaksin, untuk ibu hamil belum bisa divaksin, bisa minta surat keterangan dari dokter spesialis. Berarti di sini dokter spesialis Opjin ya guys, dan tetap mengisi aplikasi IHAK Indonesia. Kita langsung ke informasi prosedur penerbangan ibu hamil guys. Di sini yang pertama untuk maskapai Garuda Indonesia, kategorinya kehamilan single atau kembar, normal, tidak ada komplikasi, usia kehamilan di bawah 32 minggu, ini tidak dilarang atau diperbolehkan berangkat. Untuk persyaratan tambahannya di sini ada Medical Information Form atau MEDIF, dari Garuda itu tidak wajib. MEDIF itu yang seperti ini guys, ini dari Garuda Indonesia saja. Kemudian persyaratan tambahannya ini ada Form of Indemnity atau FOI, itu surat pernyataan tersedia di bandara saat check-in, ini diperlukan guys, jadi kalian nanti wajib isi ini di bandara. Kemudian persetujuan Garuda Sentra Medica GSM ini tidak dibutuhkan. Kemudian kategori kehamilan dengan komplikasi, usia kehamilan di bawah 32 minggu, ini sebenarnya dilarang tetapi masih diperbolehkan. Dengan diperlukannya syarat tambahan, di sini ada Medical Information Form atau MEDIF, jadi ini di Garuda wajib isi ini. Standar Medical Information Form of Indemnity ini juga wajib diisi. Nanti surat pernyataannya tersedia di bandara check-in. Kemudian persetujuan Garuda Sentra Medica GSM ini dibutuhkan. Kita lihat di sini harus diperoleh dan disetujui Garuda Sentra Medica minimal 7 hari sebelum keberangkatan. Jadi jika kehamilan kalian dengan komplikasi di bawah 32 minggu menggunakan pesawat Garuda Indonesia, itu 7 hari sebelumnya kalian wajib ke Garuda untuk minta persetujuan GSM ini guys. Kemudian di sini kehamilan single atau kembar normal dengan atau tanpa komplikasi. Di sini usia kehamilan 32 minggu sampai dengan 36 minggu sebenarnya dilarang tetapi masih diperbolehkan dengan melakukan persyaratan tambahan, mengisi MEDIF juga, Medical Information Form yang ini. Kemudian mengisi Form of Indemnity atau FOI, kemudian meminta persetujuan dari Garuda Sentra Medica. Ini dibutuhkan. Di sini kalian lihat harus diperoleh dan disetujui GSM minimal 7 hari sebelum keberangkatan. Kemudian di sini untuk seluruh kategori, jadi untuk yang kehamilan single, kembar, normal dengan atau tanpa komplikasi, untuk usia kehamilan lebih dari 36 minggu atau di atas 36 minggu, ini tidak diizinkan sama sekali melakukan perjalanan. Jadi sama sekali dilarang ya guys ya, untuk kehamilan di atas 36 minggu melakukan penerbangan pakai Garuda Indonesia itu benar-benar dilarang. Oke guys, kita langsung lanjut lagi ke persyaratan ibu hamil saat naik pesawat. Di sini kalian lihat untuk pesawat Citylink, penumpang pesawat Citylink yang berniat untuk naik pesawat saat hamil harus memperhatikan syarat dan ketentuan berikut. Pastikan penumpang memiliki surat rekomendasi terbang dari dokter yang berlaku 7 hari sejak tanggal dikeluarkan, serta mengisi surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Citylink. Surat keterangan hamil ini harus disertakan dalam pendataan penumpang. Kemudian untuk yang kedua, di sini usia kehamilan hingga 27 minggu, penumpang diwajibkan menandatangani pernyataan pertanggungjawaban terbatas pada saat check-in yang membebaskan Citylink dari pertanggungjawaban terhadap hal-hal yang tidak diinginkan selama penerbangan. Kemudian yang ketiga, untuk usia kehamilan 28 sampai 34 minggu, penumpang diwajibkan menandatangani pernyataan pertanggungjawaban terbatas dan menyertakan surat keterangan medis dari dokter. Tanggal yang tercantum di surat keterangan ini tidak boleh melebihi 30 hari sejak tanggal keberangkatan maupun kepulangan. Jadi ini pakai surat keterangan medis dari dokter ya guys, yang menandatangani pernyataan pertanggungjawaban terbatas untuk usia kehamilan 28 sampai 34 minggu. Kemudian yang keempat, kehamilan 32 minggu hingga 36 minggu inklusif, penumpang hanya boleh melakukan penerbangan tidak lebih dari 3 jam. Lebih dari 36
minggu tidak diizinkan untuk melakukan penerbangan dengan menggunakan maskapai Citylink, meskipun penumpang telah menyertakan surat keterangan hamil. Kemudian kita lanjut untuk syarat ibu hamil naik pesawat Batik Air, Lion Air, Wings Air, dan Malindo Air. Ini Lion Group ya guys. Ibu hamil dengan usia kehamilan di atas 28 minggu diwajibkan menyertakan surat keterangan medis yang menyatakan bahwa penumpang sehat secara medis untuk ikut dalam penerbangan. Ini pakai dari dokter guys suratnya. Kemudian yang kedua, penumpang juga diminta untuk mengisi formulir pertanggungan risiko, Form of Indemnity. Ada di bandara ya guys, tersedia formnya yang membebaskan maskapai dari pertanggungjawaban terhadap hal-hal yang tidak diinginkan selama penerbangan. Kemudian yang ketiga, untuk usia kehamilan lebih dari 36 minggu, ibu hamil tidak diperbolehkan melakukan perjalanan terbang. Jadi untuk di atas 36 minggu benar-benar dilarang berangkat. Kemudian syarat ibu hamil naik pesawat Sriwijaya Air dan Nam Air. Maskapai Sriwijaya Air dan Nam Air juga memberlakukan peraturan untuk penumpang yang ingin melakukan perjalanan dengan pesawat dari kedua maskapai tersebut. Yang pertama, untuk penumpang yang ingin terbang dengan maskapai Sriwijaya Air dan Nam Air, ibu hamil dengan usia kehamilan maksimal 32 minggu wajib menyertakan surat keterangan hamil dari dokter dan juga mengisi surat pernyataan yang tersedia di bandara maupun kantor cabang Sriwijaya Air. Surat pernyataan ini membebaskan Sriwijaya dari pertanggungjawaban terhadap hal-hal yang tidak diinginkan selama penerbangan. Kemudian yang terakhir untuk penerbangan pakai AirAsia. Di sini tanggal yang tercantum di surat rekomendasi dokter atau surat keterangan hamil yang dibuat oleh dokter tidak boleh melebihi 30 hari sejak tanggal keberangkatan maupun kepulangan. Kemudian yang kedua, usia kehamilan hingga 27 minggu, penumpang diwajibkan menandatangani pernyataan pertanggungjawaban terbatas pada saat check-in yang membebaskan AirAsia dari pertanggungjawaban terhadap hal-hal yang tidak diinginkan selama penerbangan. Kemudian yang ketiga, usia kehamilan 28-34 minggu, penumpang diwajibkan menandatangani pernyataan pertanggungjawaban terbatas dan menyertakan surat keterangan medis dari dokter. Kemudian yang keempat, penumpang dengan usia kehamilan 35 minggu tidak diizinkan terbang meskipun sudah melampirkan surat keterangan hamil. Jadi untuk yang lain itu di atas 36 minggu, khusus AirAsia ini di atas 35 minggu dilarang untuk berangkat guys. Oke guys, jadi itu tadi informasi yang bisa aku sharing ke kalian terkait aturan penerbangan khusus ibu hamil untuk seluruh maskapai penerbangan di Indonesia. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai, khususnya untuk para ibu hamil. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa lihat guys, di channel YouTube aku ini banyak membahas tentang informasi penerbangan. Dan pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube aku dan aktifkan lonceng karena aku bakalan sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar travel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.